Bung Rocky, atau nggak ada salahnya kalau kita kemudian menduga bahwa ya ini hanya fenomena gunung es gitu ya. Yang beginian itu juga terjadi di kementerian lain dan dengan modus yang berbeda-beda. Ya tentu kita bisa lakukan analisis ekonomi politik yang lebih jelimet. Lebih jelimet artinya lebih masuk ke dalam struktur kekuasaan. Kasus di Kementerian apa tadi itu, Kehutanan itu kan menunjukkan bahwa sang menteri adalah orangnya Jokowi, dari partai yang diketuai oleh anaknya Jokowi, lalu memasukkan aparat-aparat pegawai, peneliti dengan segala macam istilah, penasihat di situ, satu tim, yaitu kesebelasan di situ kan. Nah, orang mulai melihat bahwa berarti memang tangan-tangan Jokowi itu tetap merangsek ke dalam kekuasaan Presiden Prabowo, kan itu intinya kan. Tapi kita juga akhirnya paham lagi bahwa ya sangat mungkin memang itu permissiveness dari Presiden Prabowo kan. Kan barusan juga ada berita bahwa Presiden Prabowo akan meneruskan sekian banyak proyek strategis nasional, proyek strategis negara yang dibuat oleh Pak Jokowi, dan mungkin separuhnya masih akan diteruskan, termasuk IKN. Jadi memang konsekuensinya kita tetap melihat, dan publik dengan tepat mengatakan bahwa Presiden tidak bisa lepas dari bayang-bayang kekuasaan sebelumnya, yaitu Presiden Jokowi. Lalu orang mulai menganalisis ada apa di situ? Apakah ada semacam tacit agreement atau apa istilahnya, perjanjian terselubung tentang suksesi di 2009? Kan ini yang menyebabkan pengkondisian politik itu justru menimbulkan intrik, menimbulkan kecurigaan tuh. Dan kita sudah biasa melihat bahwa apa yang dipamerkan sebetulnya di dalam pidato itu berbeda dengan apa yang dilakukan secara real di dalam tukar tambah politik. Nah, kemampuan pers tidak perlu lagi dianggap enteng, karena kemampuan pers sekarang dia bisa memanfaatkan artificial intelligence untuk mengolah relasi-relasi kekuasaan berdasarkan beberapa dokumen yang ada di tangan pimpinan redaksi. Nah, itu yang memungkinkan kita lebih percaya pada bocor alus atau Najwa Shihab atau wawancara-wawancara di podcast-podcast yang betul-betul didesain untuk mengintai, mengintip, dan mencari jejak korupsi di banyak kementerian. Ini satu perubahan bagus karena kekuasaan tidak bisa lagi berbohong. Bahkan publik internasional dengan mudah melihat apa yang disembunyikan di dalam rapat-rapat kementerian, apa sebetulnya yang diatur sedemikian rupa supaya tak terlihat bahwa itu nepotisme. Tapi pada akhirnya netizen mampu menemukan bahwa oh, ini nepotisme namanya, ini potensi korupsi, ini betul-betul korupsi yang direncanakan. Dan itu yang membuat kita percaya bahwa tidak mungkin menghindar lagi dari mata netizen. Kemanapun pemerintah berupaya untuk membangun image, tapi kemudian dibatalkan oleh temuan-temuan netizen semacam kasus di Kementerian Kehutanan tadi.